menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Karyana berharap kita semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini Karyana mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih sehat, kami masih kuat. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan sebelumnya, Karyana mau ucapin selamat tahun baru untuk adik-adik Siloam Kids. Semoga di tahun yang baru ini kita tetap sehat ya, kita kuat dan tetap semangat ya adik-adik. Nah, hari ini Karyana mau cerita. Tapi sebelumnya Karyana mau tanya dulu ya. Bajunya Karyana bagus nggak? Bagus dong. Bajunya adik-adik yang adik-adik pakai bagus nggak? Bagus. Wah, keren-keren ya baju-bajunya. Tapi Karyana mau tanya, ada yang tahu nggak baju yang sering dipakai sama imam-imam? Ada yang tahu nggak bajunya? Pasti tahu dong. Bajunya yang panjang, yang ukurannya besar, terus bajunya sangat berat. Nah, itu baju yang sering dipakai sama imam-imam. Kalau adik-adik disuruh pakai baju seperti itu setiap hari, mau nggak? Oh, pasti nggak mau ya. Iya, Karyana juga nggak mau, berat. Soalnya, jadi pasti Karyana juga nggak mau pakai baju berat kayak begitu setiap hari. Tapi Karyana mau cerita tentang seorang nabi atau seorang imam yang memakai baju jubah yang panjang, berat, yang terbuat dari bulu unta. Bajunya sangat bagus. Nah, imam ini kelahirannya sudah diberitahukan oleh malaikat Tuhan. Mau tahu cerita selanjutnya? Duduk manis dan dengarkan cerita selanjutnya. Jadi ceritanya begini ya adik-adik. Pada suatu hari, seorang imam yang sudah lanjut umurnya atau seorang bapak yang sudah tua. Nah, bapak ini sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam di hadapan Tuhan. Tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan menghampiri bapak yang sudah tua ini
dan berdiri di depannya, terus berbicara, bilang begini, doamu akan dikabulkan Tuhan. Doamu sedang dijawab sama Tuhan. Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Terus Bapak ini dalam hati, mana mungkin, aku dan istriku kan sudah tua. Mana mungkin istriku bisa mengandung dan melahirkan. Tapi malaikat Tuhan ini bilang, iya, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan ternyata benar sekali apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini. Bapak yang sudah tua ini, istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Adik-adik tahu nggak siapa Bapak Imam ini? Istrinya siapa? Anaknya siapa? Pasti tahu kan? Tapi sebelumnya Karyana mau cerita dulu. Dan sesuai seperti yang dikatakan malaikat Tuhan, bahwa ibu ini akan melahirkan seorang bayi. Dan bayi ini adalah bayi yang hidupnya akan takut sama Tuhan, atau dia taat sama Tuhan. Dia akan menjauhkan hal-hal yang tidak baik dari hidupnya. Dia membenci dosa. Dan ternyata benar, anak ini lahir dengan hidup takut akan Tuhan. Nah, mau tahu nama imam ini? Imam ini adalah Imam Zakaria. Istrinya bernama Elizabeth dan anak yang dilahirkan bernama Yohanes. Dan Yohanes sepanjang hidupnya dia taat sama Tuhan. Dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik atau dosa. Dia melayani Tuhan. Dan pada suatu hari dia berkhotbah. Dan dia berkhotbah tentang apa? Tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan tahu nggak adik-adik, melalui khotbahnya banyak banget orang yang bertobat dan mereka mau dibaptis sama Yohanes. Dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nah, kalau Yohanes dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidup mereka, mau nggak adik-adik hidup seperti Yohanes? Pasti mau ya, adik-adik hidupnya juga dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik percaya ya, kalau Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa, maka adik-adik juga akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat teman-teman di sekitar, buat orang-orang yang ada di sekitar adik-adik semua. Percaya nggak adik-adik bisa dipakai Tuhan? Kalau Karyana percaya bahwa adik-adik yang hidupnya benar-benar melayani Tuhan, maka hidupnya akan dipakai seperti Yohanes Pembaptis, membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, itu ceritanya hari ini ya. Sebelumnya kita lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus masih menolong kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah mendengarkan cerita tentang Yohanes. Kiranya Tuhan, Engkau memakai hidup kami Tuhan seperti Yohanes yang membawa banyak jiwa untuk bertobat
dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.